Kamu suruh deportasi paus, siap-siap Indonesia di nuklir nanti sama dikasih bom nuklir sama Amerika lagi ya, ngeri ya. Ini contohnya nih, blok sudah ada. Makin lama negaranya makin edan gitu ya. Demo, waduh, demo paus deportasi. Menyambut baik kedatangan Paus ke Republik Indonesia karena pasti beliau akan membawa pesan perdamaian. Pesan perdamaian besar ini menurut saya harus kita jaga. Toleransi di Indonesia ini sudah puluhan tahun terjaga dengan baik. Alhamdulillah. Karena dalam agama Islam umpamanya, itu perintah kitab suci toleransi itu. Nggak boleh orang mengganggu, menghina agama lain, menghina Tuhan sembahan, itu nggak boleh. Nah karena itu dari telepon yang masuk ke saya, toko dan ormas itu menyayangkan ada surat dari Dirjen yang mengganti azan dengan running text. Sebenarnya kan jadi bagus, misalnya berjalan ditayangkan dengan televisi, kemudian pas azan maghrib paling hanya 2 menit, kasih azan maghrib, habis itu terusin lagi. Kan di situ malah kelihatan tuh toleransinya. Saat agama ini sedang berjalan, kasih ruang, agama ini sedang berjalan, kasih ruang dengan baik. Saya yakin pausnya pun tidak minta begitu untuk diganti gitu, menurut saya. Itu saja ya. Awas kamu kalau tinggal di Indonesia, kalau kamu radikal, kamu tidak akan tenang hidupmu. Banyak orang yang mendoain kamu agar kamu dijamah oleh Tuhan Yesus hatimu. Suatu saat nanti kamu akan bertekuk lutut di hadapan Tuhan Yesus. Kamu akan jamah nanti suatu saat nanti. Tetapi kalau kamu tidak mau bertobat, tidak mau tunduk kepada NKRI berideologi Pancasila Bhinneka Tunggal Ika, kamu adalah orang-orang yang sakit hati seumur hidupmu. Alfian, Rijek, Yusuf Kala, siapa lagi itu kumpulannya? Kalian itu adalah orang-orang penjahat. Supaya aman, nyaman, Oman, Qatar, Bahrain, Shalom, Arab Saudi, Yordania, Syria, Turki, Mesir, dan Indonesia diaspora dimanapun Anda berada. Tema kita malam ini masih melanjutkan tentang Paus. Paus ini rupanya membuat seluruh orang Islam yang radikal ini keluar dari sarangnya, dan langsung kelihatan ya mana yang radikal, mana yang moderat, mana yang nasionalis, mana yang edan, Islam edan ini. Yusuf Kala, HRS, Alfian Tanjung, siapa lagi tuh ya, kejang-kejang semua ya. Aduh, ada yang demo ya, minta Paus dipulangkan, dideportasi, geblek saudara ya. Kamu suruh deportasi Paus, siap-siap Indonesia di nuklir nanti sama dikasih bom nuklir sama Amerika lagi ya, ngeri ya. Ini contohnya nih, geblek saudara. Makin lama negaranya makin edan gitu ya. Demo, waduh, demo Paus deportasi. Mana nih? Loh, demo mahasiswa minta Paus dideportasi. Loh, pun ada Paus Francis dideportasi. Oh, Mina. Menyambut baik kedatangan Paus ke Republik Indonesia karena pasti beliau akan membawa pesan perdamaian. Pesan perdamaian besar ini menurut saya harus kita jaga. Toleransi di Indonesia ini sudah puluhan tahun terjaga dengan baik. Alhamdulillah. Karena dalam agama Islam umpamanya, itu perintah kitab suci toleransi itu. Nggak boleh orang mengganggu, menghina agama lain, menghina Tuhan sembahan, itu nggak boleh. Nah karena itu dari telepon yang masuk ke saya, toko dan ormas itu menyayangkan ada surat dari Dirjen yang mengganti azan dengan running text. Sebenarnya kan jadi bagus, misalnya berjalan ditayangkan dengan televisi, kemudian pas azan maghrib paling hanya 2 menit,
kasih azan maghrib, habis itu terusin lagi. Kan di situ malah kelihatan tuh toleransinya. Saat agama ini sedang berjalan, kasih ruang. Agama ini sedang berjalan, kasih ruang dengan baik. Saya yakin pausnya pun tidak minta begitu untuk diganti gitu. Menurut saya. Saudara, ini membuktikan sebenarnya banyak orang Islam di Indonesia pengen jadi Kristen, saudara, ya, hanya takut mereka. Banyak orang Islam itu pengen jadi Kristen. Mereka sangat tersentuh ya dengan kerendah hatian Paus dan Mother Teresa, ya, itu kan legenda ya, legend bener itu ya. Nah, itu memang membuat kita semua apa namanya, baik dari orang Islam maupun saya, ya, bahwa memang di situ ada konversi hati, saya bilang ya, konversi hati. Ideologi Islam yang memuakkan itu ya, yang radikal itu ya, bahkan itu sudah enek ya, sudah enek. Fitnahan terhadap orang Kristen itu, orang Islam sudah ngerti semua. Ya, ini kedatangan Paus ini kan hanya untuk mempertegas, tuh langsung kelihatan tuh orang-orangnya tuh semuanya. Mana orang yang kadrun, mana orang yang sebenarnya mencintai, cinta dan perdamaian, kasih dan perdamaian. Ya, kelihatan ya langsung ya, hanya tinggal di switch. Makanya kan memang ada, kalau menurut ini ya, ada beberapa ustadz yang berkata bahwa itu adalah, ya, jadi saudara, sebetulnya sudah banyak orang Islam yang ingin konversi ya, hanya ketakutan. Dan mereka tahu, bedakan dengan ketika Raja Arab datang, nggak ada yang nengok, nggak ada yang menyambut dengan luar biasa. Belum ada pemimpin agama dunia manapun disambut seperti Paus di Indonesia ya. Belum ada ya. Di Indonesia ini Paus baik orang Kristen, Katolik, Islam, ateis, da'ai itu dari Buddha ya, da'ai. Da'ai itu artinya cinta besar ya. Ta itu besar, ai itu cinta, da'ai. Televisi da'ai itu ya. Itu dari Buddha ya. Nah, luar biasa ya, saudara ya. Jadi, kalau kita melihat, ternyata Indonesia ini sudah kecolongan ya. Si Alfian Tanjung itu nggak salah, Ade Armando ini terlalu retorika ya. Memang bukan Paus yang melakukan kristenisasi, tetapi memang orang Islamnya sendiri sudah bosan, sudah muak dengan Islam. Dan mereka melihat Paus ini yang sosok yang penuh cinta ini, ya, yang didambakan oleh dunia. Yang kalau menurut saya Paus ini benar-benar melakukan apa yang diajarkan oleh Yesus ya, tingkah lakunya ya, sederhanaannya ya, dibandingkan dengan para pejabat Indonesia dan para pendeta-pendeta karismatik, gereja karismatik yang hedon itu. Wah, Paus ini teladan saya benar ya, saudara, hidup sederhana ya. Ya, di luar masalah dia LGBT saya nggak ikut urusan ya. Saya sendiri tidak setuju dengan LGBT, tetapi di dalam kesederhanaan, di dalam dia menjaga apa namanya, perdamaian, upaya dia untuk perdamaian dunia, kesederhanaannya dan betapa dia orang yang sangat toleran ya, itu luar biasa. Luar biasa, saudara ya. Dan Indonesia goncang ya, JK kejang-kejang ya. Kalau kita lihat JK ini maunya, aduh, saya nggak tahu nih orang maunya apa sih JK ini ya. Ini seruan HRS. Nah, jangan dikatakan kita nggak toleransi. Enggak, kita sangat toleransi, saudara. Toleransi dengan kedatangannya, toleransi dengan penyambutan negara, silakan. Toleransi, silakan. Dia mau pakai Stadion Utama Senayan atau GBK, silakan. Dia mau bikin misa akbar yang hadir mungkin ratusan ribu atau jutaan umat Katolik, silakan. Umat Islam tidak boleh mengganggu. Haram umat Islam mengganggu. Itu toleransi ya, Pak. Itu toleransi. Ya, artinya kita persilakan mereka ibadah dengan tenang, ritual dengan tenang. Cuman kita ingin menyuruhkan umat kita nih, umat Islam. Nah, jangan mengganggu, tapi juga jangan hadir. Jangankan hadir, nonton di TV-nya nggak usah ya, Pak. Nggak usah. Mereka punya agama, lakum dinukum waliyadin. Kita punya keyakinan. Jangan kita campur aduk agama kita dengan agama lain. Kira-kira jelas tidak? Paham semua? Nah, jadi seruan saya jelas tuh. Yang pertama, saudara hargai, hormati. Ya udahlah. Aduh. Oke, ini ada Lucy Siar, silakan Lucy. Aduh, Lucy. Tambahnya Bapak Pastor Paul. Gila, luar biasa Lucy. Hai. Wow. Kedengaran suara saya? Ya, lanjut. Iya. Wah, baru Paus Fransiskus yang datang ya. Kalau Tuhan Yesus datang gimana Bapak Pastor Paul? Oh ya, Tuhan Yesus datang udah
Basmi semua itu orang Islam. Lucu melihat orang-orang radikal itu ya, luar biasa. Bagi pemuda-pemudi anak bangsa, janganlah nurut yang sensitif hatinya ya. Kalau kita berdoa buat mereka seperti Rijek, seperti Yusuf Kala, seperti Alpian itu, mereka pantasnya ke Gaza. Kalau ke Indonesia mereka nggak cocok. Mereka seumur hidup menderita. Karena apa? Orang semakin berkembang, anak-anak bangsa semakin berkembang, mau bersatu, mau belajar, mau menikmati Bhinneka Tunggal Ika, ya. Jadi para orang-orang radikal ini, itulah sifat mereka. Jadi kelihatan ya, baru Paus Fransiskus yang datang sudah kelihatan kejang-kejang. Seperti Rijek. Kalau Bapak itu ke gua, silakanlah ke gua. Kalau kamu ke NKRI, berideologi Pancasila, berbineka tunggal ika, kamu tidak bisa melarang orang. Karena itu dari hati mereka sendiri. Karena melihat tingkah lakumu buruk, busuk, kebencianmu seperti apa ya? Orang yang sudah dibasmi itu. Itulah dia, kamu tidak cocok tinggal di Indonesia, angkat kaki aja ke Gaza sana. Baik JK, baik Alpian, angkat kaki. Rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke sangat menginginkan kedamaian di Indonesia. Kamu yang segelintir itu, apabila rakyat melawan kamu, kamu akan tenggelam. Kamu tidak akan hidup tenang di Indonesia. Bukan orang-orang Indonesia yang nasionalis, yang toleran, bukan membiarkan kamu begitu saja ya. Awas kamu kalau tinggal di Indonesia, kalau kamu radikal, kamu tidak akan tenang hidupmu. Banyak orang yang mendoain kamu agar kamu dijamah oleh Tuhan Yesus hatimu. Suatu saat nanti kamu akan bertekuk lutut di hadapan Tuhan Yesus. Kamu akan jamah nanti suatu saat nanti. Tetapi kalau kamu tidak mau bertobat, tidak mau tunduk kepada NKRI, berideologi Pancasila, berbineka tunggal ika, kamu adalah orang-orang yang sakit hati seumur hidupmu. Alpian, Rijek, Yusuf Kala, siapa lagi itu kumpulannya? Kalian itu adalah orang-orang penjahat yang tidak tahu kebenaran, semata ujaran kebencian melulu. Tapi orang-orang Indonesia sudah banyak yang mau cinta kedamaian. Seperti yang kita lihat di pertemuan Paus Fransiskus. Mata dunia sudah melihat, menonton. Segelintir kalian yang radikal itu tidak dihormati oleh orang. Kalian jangan membawa radikal di Indonesia. Kalian tidak akan tenang hidup kalian. Kebencian kalian dibawa sampai mati kalau nggak bertobat. Suatu saat nanti Tuhan akan menjamah hatimu yang jahat itu. Hati-hati, ya, Alfian, Rizek, Yusuf Kala, hati-hati kalian dan anak cucumu ya. Itu bukan ke kamu saja, kalian sudah tua. Nanti anak cucumu yang sengsara nanti. Itu saja Bapak Pastor Paul. Iya, luar biasa. Get the mic aanstaan. Ik was Ya, dia Benjamin, ya, the Yods. Benjamin. Ja, jij bent in de YouTube, in mijn YouTube. Terima kasih Pak. Ja, voorstellen jouzelf. Moet ik me voorstellen? Ja, voorstellen in het Nederlands.
Nou, ik ben Benjamin, ik ben de drummer van Hagios. Ik ben nog steeds Di single. kamera. Dus ladies, Single, ya. Dia cari cewek orang Indonesia buat menikah. 22 Trouwen, jaar. trouwen met de Indonesische mensen, ya. Oh, Trouwen met Indonesische mensen, oké? ik vind het Wil goed. je? Ik vind het goed. Ja. Wat Ja. God voor mij heeft, toch? Ja. Oh. En hoe oud ben je? 22. Umurnya 22 tahun. Yang masih berminat bisa menghubungi saya. Kalau Ibu Lucy berminat bisa menghubungi saya. Ze kunnen me allemaal verstaan, ja. Oke, lanjut dulu nih.